guru itu harus memahami yang namanya pendekatan pembelajaran. Pendekatan pengajaran berpusat pada guru ada 3 pendekatan: berpusat kepada guru, berpusat kepada siswa, dan berpusat kepada bahan ajar. Nah, ini harus kita pahami. Kita sebagai seorang atau sebagai calon guru harus memahami yang 3 ini: pendekatan yang berpusat kepada guru, pendekatan yang berpusat kepada siswa, dan pendekatan yang berpusat kepada bahan ajar. Selanjutnya, pendekatan pengajaran berpusat pada guru pada murid. 3 pendekatan utama yang tadi itu yang membentuk fondasi pembelajaran yang efektif di ruang kelas masa kini. Jadi yang tadi itu pendekatan pembelajaran berpusat pada guru, yang berpusat kepada siswa, dan itu yang 3 itu harus sebagai fondasi kita sebagai seorang guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Mana yang lebih penting atau mana yang lebih sesuai untuk kita sebagai seorang calon guru? Tergantung nanti kita membahas mana yang kira-kira lebih efektif. Mana yang kira-kira lebih efektif? Apakah pendekatan kepada guru, siswa, ataukah bahan ajar? Yang pertama adalah pendekatan yang berpusat kepada guru. Nah, guru sebagai pemandu pembelajaran, kemudian guru sebagai pembelajaran langsung satu arah. Guru sebagai pendekatan yang berpusat kepada guru itu sebagai pemandu pembelajaran, mengatur materi, mengatur waktu, dan mengatur aktivitas siswanya. Materinya kita atur sendiri sebagai seorang guru, aktivitas pembelajaran kita atur sebagai seorang guru. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran berlangsung satu arah. Karena dia berpusat pembelajarannya kepada guru, maka satu arah. Jadi hanya gurunya saja yang ceramah, yang ngomong, dan sebagainya. Semuanya dikendalikan oleh guru. Kalau kita ibaratkan sebagai contoh untuk mahasiswa yang suruh di kegiatan tinggi, jadi guru itu yang mengendalikan semua dan harus teliti. Kemudian berikutnya adalah karakteristik pendekatan yang pembelajaran berpusat pada guru. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah interaksi langsung, kemudian strukturnya terkontrol, siswanya pasif. Karakteristiknya instruksinya langsung, ceramah, penjelasan yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Kemudian berikutnya strukturnya terkontrol, guru merancang alur pembelajaran. Jadi guru itu yang merancang sendiri alur pembelajaran mau seperti apa dan bagaimana. Jadi semuanya dikendalikan oleh guru. Yang ketiga, siswanya pasif. Karena pembelajarannya berpusat kepada guru. Siswanya pasif berarti hanya mendengarkan, siswanya tidak ada kegiatan apa-apa. Jadi fokus siswa itu hanya mendengarkan. Tidak ada aktivitas lain selain daripada mendengarkan, menyimak, mencatat pekerjaan dari siswanya. Tidak ada pekerjaan lain. Pasif. Maka ini diilustrasikan seperti pengemudi tunggal dalam bus pendidikan, artinya jadi dikendalikan oleh sopirnya sendiri, tidak siswanya hanya numpang ya, mau dibawa kemana pun dia pasrah ya, mau ikut-ikut saja, tergantung pada sopirnya. Begitu juga di dalam dunia pendidikan, di dalam pembelajaran, jadi tergantung pada guru. Itulah karakteristik pendekatan yang berpusat pada guru. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan pada guru. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu adalah efisiensi untuk kelas besar. Biasanya kalau yang berpusat kepada guru itu belajarannya itu untuk kelas-kelas yang besar atau materinya banyak sekali.
sekali, ya 10 bab misalkan, oh ini terlalu panjang materinya, maka yang efektif digunakan di situ adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada kendali penuh atas waktu dan materi, ya seperti saya katakan tadi. Kemudian kekurangannya minim partisipasi siswa, karena siswanya karena gurunya saja yang aktif, maka siswanya pasif, dia tidak ada kegiatan lain. Jadi tidak bisa meningkatkan, tidak ada partisipasi yang lebih bagi siswa. Kreativitas dan pemikiran kritis terabaikan. Tentu karena gurunya saja yang berperan, maka kreativitas dan pemikiran ini tidak akan muncul dari pikiran siswa kita. Nah, ini hanya tugasnya mendengarkan, menyimak, mendengar itu saja. Kayak belajar ini tidak sudah berkembang. Kayak belajar siswa kita itu akan sudah berkembang karena dia monoton di dalam kelas. Berikutnya kita lanjutkan pada pendekatan berpusat kepada siswa. Pendekatan berpusat kepada siswa. Siswa sebagai subjek aktif belajar dari pengalaman dan interaksi. Nah, kalau yang pendekatan berpusat kepada siswa, maka sepenuhnya aktivitas pembelajaran itu siswa yang melakukan. Gurunya berperan sebagai apa? Jadi kalau kita nanti menjadi seorang guru, lebih baik kita pilih yang mana? Guru apa siswa? Berpusat kepada guru atau siswa? Maka kalau tidak mau terlalu capek gitu ya, ya kita pilih pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tugasnya di sana guru itu adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi apa kebutuhan siswanya, kita fasilitasi. Kemudian apa tugasnya lagi guru? Kita bimbing ketika ada siswa yang tidak paham, kita kelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil. Ya. Jadi kita kelompokkan dalam kelompok kecil, kemudian kita masuk dalam kelompok-kelompok itu untuk membimbing dan mengarahkan, memfasilitasi dan seterusnya. Guru menjadi fasilitator, bukan pusat informasi. Guru memfasilitasi tadi. Nah, fokusnya pada proses, bukan hanya hasil akhir. Nah, kalau pembelajaran berpusat kepada siswa itu yang kita lihat adalah prosesnya. Ya. Prosesnya yang kita lihat, bukan hasil. Nah, di hasil itu harus di belakang. Yang kalau prosesnya sudah baik, maka nanti pasti hasilnya akan baik juga. Nah, itulah pendekatan yang berpusat kepada siswa. Karakteristik pendekatan kepada siswa. Ada beberapa karakteristik. Ada inquiry dan temuan mandiri, kemudian kolaborasi dan eksplorasi, kurikulumnya adaptif, ya, ada 3. Apa maksudnya inquiry dan penemuan? Siswa datang bertanya dan menjawab sendiri. Inquiry itu menemukan sendiri. Ya. Jadi diberikan suatu materi, kemudian siswa mencari sendiri permasalahan dalam suatu materi itu, kemudian setelah mencari masalah, mencari solusi dan seterusnya, mencari teori. Pokoknya dari awal sampai akhir itu semua siswa yang mengerjakan. Guru hanya membimbing, dia mengarahkan. Sampai dia menemukan penemuan mandiri, menemukan sesuatu yang mungkin dalam teori itu ada hal-hal yang berbeda yang dia temukan. Kolaborasi dan eksplorasi, belajar dari sesama dan dunia sekitar. Nah, itulah kalau dia berbasis kepada aktivitas, maka dia akan berkolaborasi dengan teman-temannya. Dan dia akan belajar dari dunia sekitarnya. Kalau kita minta siswa untuk belajar di luar, pasti dia akan belajar dari lingkungan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kurikulum adaptif, menyesuaikan gaya minat dan kemampuan siswa. Ini, jadi siswa itu akan belajar dengan caranya sendiri. Setelah kita memberikan materi, maka dia akan belajar dengan caranya sendiri. Nah, ruang kelas menjadi laboratorium pemikiran dan emosi. Ya jelas. Ya, menjadi ruang kelas itu menjadi laboratorium, maksudnya ada semua kendali kelasnya, semua aktivitas di dalam kelas itu yang dikendalikan oleh siswa itu sendiri. Yang mau bagaimana caranya belajar ya terserah dia. Itu berbasis aktivitas. Berikutnya,
kelebihan dan kekurangan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Kelebihannya meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Tentunya kalau kita terlibat secara langsung, kita itu memiliki motivasi yang berbeda. Ya. Kemudian menumbuhkan soft skill, kemudian memberdayakan siswa. Itu kelebihan juga. Kekurangannya membutuhkan guru dengan peralatan fasilitas, potensi ketidakteraturan jika tidak dirancang, butuh waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Karena membutuhkan banyak hal untuk bisa mengorganisasi siswanya supaya bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir ya, kita lanjut pada yang terakhir itu adalah pendekatan yang berpusat kepada bahan ajar. Ini ada beberapa poin. Materi menjadi pusat pengembangan pembelajaran. Jadi kalau berpusat kepada bahan pembelajaran tergantung kepada materi ini. Karakteristik materinya itu seperti apa, maka nanti kita harus mengikuti karakteristik materi itu. Ya, itu maksudnya materi menjadi pusat pengembangan pembelajaran. Kemudian interaksi siswa perlu diarahkan oleh sistem permohonan. Jadi kembali kepada materi, interaksi siswa dan gurunya itu tergantung kepada materi yang mau kita ajarkan. Kalau materinya mau A, kita ikuti A. Kalau B ya B, tergantung pada konten. Bahkan ada yang menjadi fondasi untuk eksplorasi lebih lanjut. Kembali lagi kepada bahan ajarnya. Fokus pada kualitas dan kedalaman isi, bukan metode penyampaian. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan daripada bahan ajar atau materi yang mau kita ajarkan kepada siswa. Kita fokusnya ke sana. Bukan fokusnya kepada bagaimana metode kita menyampaikan materi itu, tapi fokus lebih kepada isinya akan disampaikan. Karakteristik umum pendekatan bahan ajar. Konten sebagai pengarah utama mengikuti kegiatan dan diskusi, bahan ajar sebagai stimulus belajar, mengungkap rahasia yang tahu siswa. Ini karakteristik umum daripada pendekatan bahan ajar. Contoh untuk pembelajaran tematik dan seterusnya. Nah itulah tadi materi tentang pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 3 aspek. Tadi ada berpusat kepada guru, berpusat kepada siswa, dan berpusat kepada di metodologi bukan sekedar jalan, tapi seni memilih jalur terbaik untuk setiap pembelajaran. Jadi tergantung sekarang kita memilih yang mana yang lebih efektif kira-kira. Berpusat kepada guru, siswa, atau mana kira-kira yang lebih efektif? Relatif. Berpusat kepada, tapi tergantung tujuannya ya, tergantung tujuannya. Kita mau yang mana? Tergantung yang mana. Jadi itu relatif. Jadi semuanya bagus. Misalkan kalau kita materinya tentang sosial itu, ya, yang kira-kira yang lebih cocok yang mana? Kalau yang tidak yang hanya isinya teori semua. Pusat pembelajarannya yang paling penting yang mana? Kalau kita teori saja, ya banyak teorinya ya. Jadi kalau yang seperti itu ya contohnya kepada pembelajarannya berpusat kepada ada pertanyaan? Ulang angkat tangan. Izin bertanya Pak, metode apa saja yang digunakan dalam pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru? Oke, baik. Jadi metode apa yang kita akan gunakan ketika pembelajaran yang kita gunakan itu adalah berpusatnya kepada guru. Maka kita harus kembali dulu kepada karakteristik daripada pembelajaran yang berpusat kepada guru. Karakteristiknya apa? Jadi guru yang mengendalikan semuanya, struktur dan sebagainya, guru itu semua yang mengendalikan. Maka kira-kira metode apa?
sesuaikan, kita cari metode yang sama karakteristiknya dengan yang tadi itu. Makanya adalah ceramah. Metode ceramah itu kan dikendalikan oleh guru, maka sangat efektif kita menggunakan metode ceramah. Metodenya kita gunakan adalah ceramah. Jadi kita tulis misalnya tadi materinya 10 bab, gitu ya. Ini tidak mungkin kita sampaikan dalam 2 kali pertemuan. Maka kita harus merangkum sebagai seorang guru. Ini poin-poin penting yang ada pada materi ini. Jadi yang 10 bab itu tadi bisa disampaikan dalam 2 kali pertemuan. Itu sebagai ilustrasi saja. Jadi itu yang menggambarkan bahwa pembelajaran itu yang berpusat kepada guru dan bisa mengendalikan konten-konten apa-apa saja yang mau disampaikan pada saat pembelajarannya. Bisa diterima ya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada ya kita akhiri sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Nah, oke, kalau tidak ada, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mendalami lagi ya, pembelajaran yang berpusat pada bahan ajar itu dibagi menjadi 9 pokok bahasa. Ya. Jadi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya.